Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya mempunyai es, es buah yang sangat nikmat, manis, dan kemudian saya masukkan freezer. Es ini menjadi beku dan rupanya es yang manis ini sekarang tidak bisa langsung dikonsumsi karena sudah keras seperti batu karena membeku dan menjadikan es ini tidak bisa atau menunggu sebentar untuk dikonsumsi supaya mencair dulu. Nanti kalau sudah mencair, dia akan menunjukkan cairan dan bisa diseruput. Kalau sudah mencair, kita bisa menyeruputnya dan buah-buah ini akan terpisah. Ada buah kelapa, daging kelapa, kemudian buahnya pepaya, ada buah macam-macam nggak kelihatan. Sudah membeku dengan cairannya dan nanti mencair. Siang-siang kita seruput dan ini segar sekali. Tapi kalau nanti saya biarkan diterik matahari, apalagi di saat ini yang sedang musim panas, bahkan siang hari kadang sampai 36 derajat di Pemalang ini, maka dengan cepat air ini pun kalau sudah nanti di gelas, cepat juga akan habis tanpa diseruput. Ternyata diseruput oleh alam untuk menjadi uap. Air bisa membeku, air bisa mencair, air bisa menguap. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Dan bacaannya jelas-jelas Yesus bicara tentang anak. Bagaimana Bapa telah mengirim, begitu baiknya Bapa kepada dunia. Dia mengirim anaknya. Dan untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Anak dikirim untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Dan barang siapa percaya, dia berada di dalam kasih. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia sudah berada di dalam hukuman karena tidak percaya akan Putra Tunggal Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sangat membingungkan kadang-kadang Tritunggal. Bagaimana kita harus menjelaskan tentang Tritunggal. Tetapi dalam pengamatan saya, kadang-kadang saya punya sensibilitas, mempunyai suatu perasaan seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana, apakah seperti ini Tritunggal itu? Barangnya sama, esensinya satu, cairan itu. Dia bisa membeku, dia bisa mencair, dia bisa menguap. Dan tentu saja nikmat kalau segar-segar kita minum konsumsi di siang hari. Nah, apakah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus seperti itu? Allah Bapa yang kemudian mencipta segala sesuatu, yang penuh kasih memeluk semua orang. Allah Putra yang mencoba mengajar dan menyelamatkan manusia, kita semua. Dan sekarang kita tidak bertemu dengan mereka secara fisik, tapi bisa merasakan, yaitu Allah Roh Kudus. Geraknya ketika kita sedang punya masalah, ketika kita sedang putus asa, ketika kita sedang tidak semangat, maka datanglah suatu roh yang menyemangati kita, yang memberi kita suatu kepercayaan diri, yang mengangkat kita dari kita terpuruk menjadi bangkit lagi, yang membuat kita tidak pernah putus asa, yang selalu membisikkan pada kita supaya kita berdamai, yang selalu membisikkan pada kita supaya kita beribadah, bersyukur pada Tuhan, yang membisikkan pada kita supaya kita selalu minta maaf.
selalu memberikan maaf ketika kita sedang berselisih. Kita rasakan, tetapi tidak pernah kita lihat barangnya seperti apa. Seperti uap tadi yang saya katakan, air kemudian menjadi es membeku, kemudian menjadi uap ketika panas. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita pun akan melihat bagaimana semua itu menjadi kesatuan. Mungkin bukan. Allah Bapa tidak sama dengan es yang membeku. Allah Putra tidak sama dengan air yang mencair. Allah Roh Kudus tidak sama dengan air yang menguap. Tetapi mungkin kita melihat padanannya. Bagaimana Tritunggal itu kita rasakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba merasakan kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Kehadiran Roh yang menguatkan kita. Kehadiran Roh yang selalu menyemangati kita. Kehadiran Roh yang mengajak kita berdamai, membantu orang lain. Yang pada saat kita bangkit, itu terasa semakin menguatkan kita. Dan itu mungkin menjadi Roh Kudus. Ingat, Roh Allah Putra dikirim ke dunia bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Untuk memberikan kita kekuatan lagi. Untuk mengangkat hati kita yang mungkin sudah terkulai. Untuk membuat kembali kita penuh semangat. Seperti api yang sudah akan padam meredup. Tidak akan dimatikan, tetapi akan dibuat semakin nyalanya terang sekali. Dan buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, tetapi akan dibuatnya tegak kembali. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita temukan Roh itu, Allah yang menjadi esensi dari hidup kita, yang esa tetapi terdiri dari 3 pribadi. Datnya 1, pribadinya 3. Dan ini yang akan membuat kita mendapatkan kekuatan baru, penyegaran baru dalam setiap masalah hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.